Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT, kembali puji syukur kita aturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan kesehatan dan kesempatan ini untuk mengaji, memperdalam pengetahuan tentang agama, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah SWT, melanjutkan kemarin penjelasan tentang puasa. Pertama syarat sebelum puasa, kemudian fardunya puasa. Sudah kita ketahui bahwa syaratnya orang berpuasa itu harus Islam, harus berakal, dan harus kuasa, mampu. Itu ada 3 kemarin: Islam, baligh, dan berakal. Jadi kalau tidak ada sifat seperti itu tidak wajib puasa. Kemudian fardunya puasa itu juga ada 4, yaitu pertama niat, yang kedua menjaga dari makan dan minum, terus jima, dan sengaja mutah. Itu juga fardunya puasa. Sekarang sampai waladzi yuftiru bisaim, perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara-perkara yang membatalkan orang itu berpuasa. Itu ada asaratu asya'a, 10 perkara. Yang pertama, ma wasala amdan ilal jawfi wa ra'si. Pertama dan kedua itu masuknya sesuatu benda dengan sengaja sampai ke lubang yang membuka di sekitar kepala. Berarti kalau kemasukan telinganya batal, hidungnya masuk air bisa sampai ke tenggorokan batal. Jadi masuknya perkara air atau apa ke lubang sampai kepala itu batal. Kemudian yang ketiga, wa huknatu fi ahadis sabilaini, mengobati salah satu dari kedua jalan. Jalan 2 berarti jalan depan sama jalan belakang, kubul dan dubur. Itu dimasukin obat atau mengobati itu, maka itu membatalkan puasa. Kemudian wal qai'u, muntah-muntah dengan sengaja, amdan. Itu wal qai'u amdan, muntah dengan sengaja. Kemudian yang kelima wal wat'u amdan. Wat'u itu yang jima sama aja, wati. Amdan dengan sengaja. Puasa-puasa kok sengaja jima siang-siang, tapi kalau malam ya nggak apa-apa. Siang-siang kita dekatin istri, kemudian nggak lupa tapi ya sengaja, maka itu menjadi batal puasanya. Sengaja tadi fil farji, ke dalam farji. Nah, ini namanya juga puasa kok kita sengaja seperti itu, jelas batal. Wal inzalu an mubasyarati, sama. Itu keluar air mani karena mubasyarah. Mubasyarah itu ketemu
mubasyarah itu ketemu kulit bersetubuh. Jadi maksud keluar mani itu ya keluar sperma yang disebabkan persetubuhan atau mencium atau perbuatan-perbuatan yang sejenis yang hasilnya sampai kita itu keluar air mani. Maka batal. Bagaimana kalau membayangkan? Membayangkan ya sama, membayangkan sampai intinya keluar air mani, maka itu juga menjadikan puasa kita menjadi batal. Terus yang batalkan puasa lagi wal haidu wan nifasu. Haid, nifas itu juga membatalkan puasa. Ketika kita sedang puasa, kemudian di tengah-tengah perjalanan puasa atau siang hari atau sore hari belum selesai, kemudian datang bulan haid, maka sebatas itulah hari itu puasanya menjadi batal. Besok di hari yang lain di bulan puasa, di selain bulan puasa, kita harus puasa lagi, bayar puasa yang kemarin haid itu. Berapa lama haidnya? Disitulah berapa lama kita membayar puasa atau menukar puasa di hari yang lain. Wanifas juga gitu. Ketika kita sedang puasa tahu-tahu beranak berarti nifas. Maka ketika nifasnya itu cuma 1 hari, maka 1 hari itulah batal puasanya. Kemudian berikutnya kok nifasnya sudah mampet, karena sekali aja, maka dilanjutkan puasa seperti biasa. Maka membayar puasanya itu cuma 1 hari di bulan yang lain dan di hari yang lain. Kemudian wal jununu, edan. Sedang puasa tahu-tahu edan. Biasa-biasa enggak edan, ini kok puasa kok terus gila. Maka itu juga membatalkan puasa. Karena keluar junun itu karena apa ya? Makanya edan gila. Waridatu murtad itu juga membatalkan puasa. Itulah 10 perkara yang membatalkan puasa. Atau sejama dengan sejenis apa yang dijelaskan itu juga membatalkan puasa. Kemudian ini karena besok sudah puasa, ini ngaji kita pun ini terakhir ini. Besok ketika kita sudah puasa, sudah ngajinya nanti udah enggak libur dulu. Kemudian yang selanjutnya wa yustahabu fi shaumi salah satu asya'a. Disunahkan dalam puasa untuk mengerjakan 3 perkara. Dalam puasa disunahkan mengerjakan 3 perkara. Yang pertama takzilul fitri, cepat berbuka. Cepat berbuka artinya kalau sudah masuk ya cepat-cepat bukan dibatalkan, puasa kok dibatalkan. Ketika sudah masuk deng, kalau di di daerah Jawa itu, kalau sudah masuk waktu maghrib atau waktu berbuka, ya harus cepat takzil. Takzil itu minum, walaupun seteguk. Nah, minum air putih, makan kurma, kemudian laksanakan aktivitas sholat maghrib. Habis itu baru makan besar, makan. Itu sebenarnya gitu biar enak, supaya perut kita juga ketika mulai makan jangan langsung diisi banyak, harus dirayain dulu, sedikit dulu. Makan makanan yang ringan, sedikit. Minum, makan 1 gelas. Habis itu proses kita melaksanakan sholat, habis sholat baru makan biasa. Kemudian yang kedua, sunahnya itu wa ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu artinya sahur itu kalau memang jam 4 kita itu sudah imsak,
ya 3:30 kita itu sebenarnya sahurnya enak. Setengah jam itulah sahur. Makan, minum, sikat gigi itu setengah jam. Nah itu namanya mengakhirkan sahur. Bukan sahurnya di jam 2, kemudian tidur lagi, bangun lagi subuh, ini nggak dapat kesunahan sahur. Sahur itu ya bagusnya mau akhir itu, dan sekaligus doa untuk doa puasa. Diriwayatkan oleh Bukhari, Imam Bukhari dalam hadisnya, la yazalun nas bi khairin ma'ajilul fitra. Tidak henti-hentinya manusia itu melakukan kebaikan, yaitu mempercepat berbuka dengan sesuatu itu. Dan yang lebih utama agar buka dengan beberapa buah, yaitu buah kurma atau minum dengan sedikit air, kemudian yaitu tadi melakukan sholat maghrib lalu memakan makanan yang dikehendakinya kita. Itu diriwayatkan dari Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih bahwa sesungguhnya Nabi SAW ketika beliau melakukan puasa, beliau tidak melakukan sholat maghrib sehingga beliau mendatangkan kurma atau air. Jadi itu sebelum, jadilah minum air dan makan kurma dulu baru sholat maghrib. Setelah itu lalu baru dia makan. Dan ketika terjadi musim dingin, beliau tidak melakukan sholat maghrib sehingga beliau mendatangkan dengan kurma atau air. Jadi minum dulu terus makan kurma baru sholat. Innahu sallallahu alaihi wasallam kana idza kana shaiman lam yusil hatta yu'ta biratubin aw ma'in fayakula aw yasroba wa idza kana fisitain lam yasil hatta ta'tiyahu bitamrin aw ma'in. Itu kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa la tazalu ummati bi khairin ma'ajalul iftar wa akhirus sahur. Umatku ini tidak berhentinya mendapatkan kebaikan, itu mereka mempercepat berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Inna ta'khirus sahur min sunanil mursalin. Sesungguhnya mengakhirkan sahur itu adalah sunnahnya para utusan. Sunnahnya para rasul adalah mereka itu mengakhirkan sahur. Bukan sahur jam 12 terus tidur lagi bangun jam 7. Wah, ini bagusnya ya sahur ya jam 4, kalau imsaknya jam 4:30 maka bisa langsung sholat subuh. Atau bangun jam 3:30 sholat tahajud setengah jam, tutup dengan witir, terus bersahur sampai imsak, kemudian baru kita doa puasa, kemudian sholat subuh, baru aktivitas-aktivitas yang lain, bukan tidur, aktivitas yang lain. Kemudian kesunahan puasa lagi, yaitu watarkul hujri, meninggalkan pembicaraan yang jelek. Tarkul hujri minal kalam, meninggalkan pembicaraan yang jelek. Termasuk orang yang sedang puasa ini bisa dikurangi pahala puasanya gara-gara dia berbohong, dia menghibah dan lain sebagainya. Itu puasanya tidak batal, tapi pahala puasa menjadi hilang. Kemudian kesunahannya lagi wa yahrumu siyamu khamsati ayamin. Ini puasa-puasa yang diharamkan. Itu tadi 4 berapa? Yang disunahkan. Ya, yang disunahkan juga ada 3 tadi. Yaitu takzilul fitri, mempercepat berbuka, takhirus suhur,
mengakhirkan sahur. Yang ketiga yaitu tarkul hajuri minal kalam, meninggalkan kata-kata yang tidak baik, itu sunnah. Jadi kalau puasa ngomongnya yang santun-santun ya, untuk baca Al-Quran, untuk mengaji, untuk cerita-cerita yang baik. Jangan puasanya ceritanya panganan aja. Kadang-kadang orang puasa yang diceritakan makan nyayur apa nanti, wah ya nggak apa-apa sih itu, cuma kan puasanya kelihatannya kurang seru. Yang diceritakan makanan apa nanti bukanya, reaksi spontan. Jadi itu kebanyakan itu. Tapi nggak apa-apa, yang penting nggak ngomong masalah yang jelek-jelek. Kalau masalah cerita itu ya cuma agak nggak, jadi cepat puasa itu. Bentar lagi sore ya kan. Cerita makanan yang enak-enak. Sampai pada penjelasan wa yahrumu syamu khamsati ayam. Diharamkan puasa di 5 tempat. Di 5 tempat. Jadi puasa itu kan disunahkan, diwajibkan. Kalau Ramadan diwajibkan, kalau yang lain-lain hari disunahkan. Tapi ada puasa yang diharamkan, hari-hari diharamkan berpuasa. Puasa apa itu? Yang pertama hari yang diharamkan untuk berpuasa, Aidani, hari raya, 2 hari raya itu haram untuk puasa. Jadi kalau datang hari raya tidak boleh puasa. Nanti mentang-mentang ini hari yang paling baik kita berpuasa, tidak boleh. Idul Fitri, Idul Adha tidak boleh untuk berpuasa. Itu hari untuk berbuka, untuk makan. Haram, diharamkan untuk berpuasa. Yang kedua wa ayamut tasyrik. Hari-hari tasyrik itu diharamkan untuk puasa. Hari tasyrik itu kalau Idul Adha berarti hari yang ke-11, 13, 14 itu tasyrik, salah satu ayam. Ayamut tasyrik as-salasah. Yang ketiga berarti pertama hari Idul Adha, yang kedua, ketiga, keempat itu hari tasyrik. Maka di hari tasyrik itu masih bisa untuk memotong kurban. Itu semuanya hari tasyrik dan Idul Adha itu diharamkan hari itu untuk berpuasa. Wa yukrahu shaumu yaumin. Wa yukrahu shaumu yaumis sak. Diharamkan puasa hari-hari ragu, hari-hari mamang, hari-hari meragukan. Kapan itu hari ragu? Hari ragu-ragu itu tanggal 30 Sya'ban ini sudah masuk bulan Ramadan atau belum? Ini sak namanya, ragu-ragu. Illa aywafiqo adatan lahu, kecuali orang itu sudah melakukan puasa sebelumnya, puasa-puasa sunnah sebelumnya, maka orang itu boleh tidak melakukan. Tapi kalau tahu-tahu ini mau puasa tanggal 30, apakah ini sudah masuk Ramadan atau tanggal 30? Karena ada tanggal 29. Ada tanggal 30 ini sudah puasa belum kan? Padahal kalau kita ragu harus sempurnakan salasau yaumin, disempurnakan tanggal 3 Ramadan Sya'ban itu 30 hari, maka tanggal 1-nya kita jelas sudah puasa. Karena setiap bulan itu ada yang 29, ada yang 30, ada yang 28. Maka sudah masuk atau belum itu kan kadang-kadang meragukan. Kemudian waman wati'a fi nahari Ramadan amidan fil farji fa alaihi al-qada'u wal kafarah. Ini barang siapa yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja, itu memasukkan barangnya kepada barang istrinya, punya istrinya, tapi sengaja siang-siang. Apa hukumannya? Fa alaihi qada'u wal kafarah. Dia mengqada'i juga membayar kafarah. Mengqada'i ya, besok itu diqada' di bulan yang lain, di hari yang lain, di bulan serta dia membayar kifarah. Apa membayar kifarah? Kifarahnya wahia idku raqabatin mu'minatin. Nah, wahia
Aidku raqabatin mu'minatin, yaitu memerdekakan budak yang mukmin. Kalau dulu ada budak, sekarang nggak ada budak, apa? Fa illam yajid, kalau tidak ada budak, fasyamu syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi besok di bulan yang lain puasa terus 2 bulan berturut-turut. Ngapa? Ya kemarin Ramadan saya pas apa itu nggak kuat pengantenannya, siang-siang saya terjang aja. 2 bulan berturut-turut puasa membayar kifaroh akibat pelanggaran sehari di bulan Ramadan karena bersetubuh dengan istri. Dengan istri nih, apalagi selingkuhan, istri membayar kifaroh istri. Terus kalau 2 bulan tidak mampu bagaimana? Fa ilam yastati, kalau juga 2 bulan tidak mampu, ini udah tua mungkin. Fa'id'amu sitin, maka memberi makan orang 60 miskinan, orang 60 yang miskin-miskin. Likuli miskinin muddun, setiap orang miskin satu mud. Setiap orang miskin satu mud. Diriwayatkan dalam hadis Muslim, dia berkata, di waktu kami duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, celaka diriku. Maka Nabi SAW bertanya, apa yang menimpamu? Lelaki itu menjawab, aku telah menyetubui istriku dan aku dalam keadaan puasa. Dalam suatu riwayat di dalam bulan Ramadan, lalu Nabi bertanya, apakah kamu mendapatkan budak untuk dimerdekakan? Maka laki-laki itu menjawab, tidak ya Rasulullah, aku tidak mendapatkannya. Maka Nabi bertanya lagi, apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Laki-laki itu menjawab, tidak ya Rasulullah, aku tidak mampu berpuasa. 1 hari itu aja melanggar kok, sudah 2 bulan berturut-turut. Maka Nabi juga bertanya, apakah kamu mendapatkan makanan untuk 60 orang miskin? Laki-laki itu menjawab, tidak ya Rasulullah, aku orang miskin juga. Miskin, puasa melanggar, dikenai denda enggak bisa juga enggak mampu, kan repot orang seperti ini. Ada orang seperti itu. Ya ada, zaman Nabi aja ada, atau zaman sekarang. Jadi ketika ditanya seperti itu, apakah kamu bisa memberi makan atau ada makanan untuk 60 orang miskin? Laki-laki itu menjawab, tidak ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan makanan, tak punya aku makanan. Lalu Nabi bersabda, lalu Abu Hurairah berkata, lalu Nabi SAW berdiam, maka diantar kami juga diantar juga makanan. Itu riwayat asbabul wurudnya orang yang melanggar puasa tapi dia tidak mampu untuk membayar fidyah. Dan aturannya memang orang yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia melanggar aturan seperti itu, memang seperti itu. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan mutatabi'ain, ya harus fa'id'amu sitina miskinan likuli miskinin mudun. Jadi bertingkat. Pertama memerdekakan budak. Zaman dulu budak itu kan penting, berarti orang kaya. Terus tidak mampu membebaskan budak, yaitu harus puasa 2 bulan. 2 bulan tidak mampu karena udah tua, maka boleh memberi makan 60 orang miskin. Terus waman mata wa alaihi siyamu Ramadan ud'ima anhu likulli yaumin mudun. Dan barang siapa meninggal dunia sedangkan ia masih menanggung puasa Ramadan, maka supaya mengeluarkan makanan untuk setiap hari 1 mud. Jadi begini maksudnya nih, kita lagi puasa,
sakit, terus kita tidak puasa. Belum sempat membayar, ternyata umur sudah habis. Maka kemudian mati kita setelah meninggal dunia, berarti kita utang puasa. Maka dibayarkannya setiap hari itu 1 mud. Atau orang yang tidak mampu puasa, jompo nggak mampu puasa, 1 jam puasa udah berkeringat, perutnya sudah nggak umur sudah 95 tahun. Nah, maka itu dia karena memang tidak mampu, benar tidak mampu, dia hanya cukup membayar fidyah. Fidyah. Kalau memang benar-benar tidak mampu. Terus wasehu, orang tua, ya sama orang tua ya yang tidak mampu, pikun atau gimana, itu in ajaza, apabila dia memang sudah tidak mampu berpuasa, in ajaza lamun apes anisomi, apabila dia tidak mampu dari puasa, yuftiru, maka makan aja, diperbolehkan berbuka. Dan wayud'imu an kulli yaumin muddan, dan dia memberi makan setiap hari 1 mud. Kepada siapa? Kepada fakir miskin. Kemudian wal hamilu, orang yang boleh tidak puasa tapi membayar fidyah. Wal hamilu wal maridu wal hamilu wal murdi. Wal hamilu, orang hamil juga sama. Wal murdi'u, orang yang menyusui. In khafata ala anfusihima, apabila keduanya itu takut akan dirinya, aftarota, maka boleh dia itu berbuka. Wa alaihima al-qadha, dia nanti di hari lain mengqadai. Cuma kalau mengqadai sendirian itu kadang-kadang orang menyusui sama orang hamil ini bingung. Mau puasa, anaknya kecil, nanti air susunya ngurang. Mau nggak puasa, nanti bayar di bulan yang lain, puasanya sendirian, ya kan repot. Tapi kalau tidak puasa, sayang. Padahal cuma khawatir aja. Maka di sini dibolehkan kalau khawatir tengah hari, ya udah berbuka, makan. Tapi besok dikodoin di bulan dan hari yang lain. Nanti wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaiha al-qadha wal kafarah. Kalau dia itu mengkhawatirkan anaknya, orang hamil atau orang yang menyusui itu mengkhawatirkan anaknya, bukan mengkhawatirkan dirinya sendiri, maka dia wajib mengqadha dan membayar kifarah. 2 ini. Tapi kalau di atas dia itu karena lemah, mengkhawatirkan dirinya, aku kalau begini diriku nanti bahaya. Terus kalau saya bahaya, anak saya bermasalah. Nah, maka yang pertama, kalau dia memikirkan bahaya untuk dirinya sendiri, itu cuma mengqadha di hari yang lain. Tapi kalau dia sehat, tapi cuma khawatir, nanti kalau saya puasa, anak saya nyusunya kurang. Dan yang hamil berkata, kalau saya puasa, khawatir anak saya bermasalah. Tapi dia sehat. Maka dia membayar 2. Mengqadha iya, membayar kafarah juga iya. Kafarahnya angkul yamin mudun. Setiap hari 1 mud. 2. Mudun itu wahwa ridlun wasulusul iraqi. Mudun itu yaitu mengeluarkan makan setiap hari 1 mud. 1 mud itu sama dengan 1/3 kati di negeri Irak. Bagi orang yang sakit dan orang yang berpergian dengan pergian jauh ya juga. Jadi 1 mud itu kira-kira 1/3 kati. Ya kalau di sini sudah disimpulkan 1 mud itu bisa dimakan sekenyangan orang miskin sehari.
beserta lauknya itu sudah diborong. Jadi kalau kita membayar fidyah itu umumnya sudah setiap hari menjamin makanan fakir miskin satu orang sekenyangan sehari, itu aja. Orang umumnya sehari makan. Berapa harganya? Ya lain-lain desa lain kampung lain. Itu ukurannya. Wal maridu wal musafiru itu juga sama. Safaru tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Juga itu orang yang musafir kan dibolehkan dibolehkan iftar atau dibolehkan berbuka. Boleh tidak puasa ketika dalam keadaan safar. Safar tawilan, safar yang panjang. Kalau dari sini ke Jawa itu ya kalau naik pesawat memang sih ada, cuma karena dekat lebih baik nggak usah mokel, nggak usah iftar. Nanti kalau iftar itu bayarnya itu puasa sendirian lebih berat. Lagian tidak seperti zaman dulu. Kalau zaman dulu musafir dia berjalan pakai kuda, ada yang berjalan kaki, jelas kepayahan, maka turun ayat supaya boleh iftar, boleh tidak puasa dan diganti di hari dan bulan yang lain. Tapi kalau sekarang mau ke Amerika saja udah naik tidur di atas tidur di atas pesawat sampai ke sana masih dalam keadaan posisi dingin, mana ngapain iftar, ngapain nggak puasa. Nah, itulah perkara-perkara yang dengan hubungan dengan puasa. Selesai ini puasa, besok kita tinggal puasa. Dan hari ini Rabu ini kita tutup kajian Fathul Qorib, dilanjutkan setelah Ramadan, Ramadan masuk Syawal dengan pasal-pasal, melanjutkan pasal-pasal kemarin seperti biasa sampai selesai. Nah, ini karena sudah besok seminggu lagi sudah puasa, hari Selasa puasa ya. Hari Rabu berarti sudah tidak ada kajian lagi, kajiannya adalah kultum seperti biasa. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dari awal sampai akhir. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup bersama dengan Fatihah kepada Abu Suja. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Ala dinna wa kunatin sholihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sunnah hadratis Abu Suja. Wa jamil auliya ila jamil ulama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.